Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 9, 100 koin emas. Sedikit ragu, Su Min melihat makanan yang diberikan kepadanya. Meskipun dia telah memutuskan untuk hanya mengandalkan dirinya sendiri, perutnya sepertinya tidak setuju dengannya sekarang. Itu mulai menggeram keras, membuat wajah anak muda itu menjadi merah. Untungnya, Wang Li tidak menunjukkan tanda-tanda bereaksi terhadap suara geraman keras dari perut Su Min. Sebagai gantinya, dia terus menuangkan sup hangat ke mulutnya dan segera setelah dia mengosongkan mangkuk, dia akan menuangkan porsi baru untuk dirinya sendiri. Dia makan sepuasnya. Melihat Wang Li, orang akan berpikir bahwa mereka telah menemukan pria paling nyaman yang masih hidup. Sambil tersenyum kecil, anak laki-laki itu meletakkan mangkuk itu ke bibirnya dan mencoba beberapa kuahnya, hanya untuk menyadari bahwa rasanya luar biasa. Dia cepat makan dengan cara yang terburu-buru tapi memuaskan. Seolah-olah makanan itu meremajakan tubuhnya yang kelaparan dan kelelahan. Jadi, Nak, Wang Li berkata setelah mereka menghabiskan seluruh panci sup, apakah kamu akan bermeditasi sepanjang malam, atau apakah kamu berencana untuk tidur? Melihat lelaki tua itu dengan waspada, Su Min bertanya-tanya apakah mungkin bagi siapapun untuk tidur jika mereka berada dalam situasinya dan merespons dengan bergerak ke dinding lagi. Dia jatuh ke lantai dan dengan cepat duduk dengan kaki disilangkan dan tangannya bertumpu di pangkuannya. Dia memejamkan mata dan mulai bernapas dengan cara yang diajarkan pengawas Tian kepadanya. Biasanya, perlu beberapa waktu bagi anak laki-laki seperti Su Min untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, namun, setelah tinggal di hutan tanpa istirahat yang layak selama 2 tahun, Su Min belajar bagaimana sepenuhnya mengabaikan sekelilingnya dan hanya bereaksi terhadap esensi langit dan bumi. Sementara Su Min sangat perhatian dan waspada, dia juga sadar bahwa tidak mungkin baginya untuk lepas dari genggaman Wang Li. Selama pria yang lebih tua ingin menjaganya, anak laki-laki itu sama sekali tidak punya cara untuk melawannya. Karena ini masalahnya, dia memutuskan untuk menggunakan kesempatan dia duduk di ruangan yang hangat dengan atap di atas kepalanya untuk berkultivasi, berharap suatu saat dia akan menerobos dan melampaui peringkat prajurit pelajar. Meskipun ini adalah harapan Su Min, anak laki-laki itu sadar bahwa terlepas dari kenyataan bahwa dia berkultivasi setiap kali dia bisa, sayangnya dia membutuhkan semacam tantangan untuk mendorong batas kemampuannya. Tapi dia sama sekali tidak tahu bagaimana menantang dirinya sendiri selain apa yang telah dia lakukan selama beberapa tahun terakhir. Setiap hari dia menantang batas fisiknya dan melampauinya sambil bekerja keras. Sebelumnya siklus konstan ini dilakukan di dalam hutan, namun, mulai sekarang dia akan melakukannya di pelabuhan kota. Lebih dari segalanya, Su Min ingin menemukan seorang guru yang akan membantunya dengan pelatihannya, tetapi menemukan seorang guru terbukti jauh lebih sulit daripada yang dia harapkan. Jika dia menghabiskan setiap hari di dermaga, pemuda itu menemukan bahwa dia tidak akan punya waktu untuk mencari seorang guru. Satu-satunya pilihannya adalah melihat apakah dia bisa membentuk ikatan dengan pengawas Wang ini atau tidak. Dengan perasaan campur aduk Su Min mencapai kesimpulan ini. Terutama karena anak laki-laki itu tidak mempercayai pria itu sama sekali. Fakta bahwa dia secara tidak sengaja memberikan nama aslinya juga merupakan sesuatu yang sangat mengganggunya. Jika orang ini mendengar tentang karunia yang diberikan padanya maka Su Min yakin bahwa kepalanya akan dikirimkan ke keluarga Zong di atas piring. Tetapi pada saat yang sama, meskipun pria ini adalah seseorang yang tidak dipercayai Su Min, pengawas Wang jelas merupakan seorang ahli yang peringkatnya jauh di atas Su Min. Melihat seseorang dengan kekuatan seperti itu menyebabkan anak laki-laki itu merasakan penghormatan dan harapan pada saat yang bersamaan. Dia sangat berharap bahwa pengawas tidak akan menjualnya, dan sebaliknya fokus mengajar dia sebagai murid. Pikiran-pikiran ini mengambang di kepalanya sepanjang malam saat dia berkultivasi. Saat matahari terbit di langit, melukis awan menjadi warna ungu yang indah, Su Min membuka matanya dan melihat bahwa pengawas Wang telah pergi. Bocah itu dengan cepat mengunci rumah kecil itu sebelum dia bergegas menuju pelabuhan. Bergegas melewati gang-gang, anak muda itu tidak yakin kemana dia harus pergi, tetapi fisiknya bagus, yang memungkinkannya untuk terus berlari dengan kecepatan tertingginya untuk waktu yang cukup lama. Pada awalnya, dia berlari secara acak,
tetapi ketika aroma air laut dan ikan asin mencapai hidungnya, bocah lelaki itu bergegas ke arah bau itu. Dia tiba tepat pada saat matahari akhirnya terlihat di atas ufuk timur. Wang Li sudah sibuk bekerja di dermaga. Beberapa gulungan terbuka di tangannya saat dia meneriakkan perintah. Begitu dia melihat Su Min, senyum muncul di wajahnya dan dia melambai anak itu ke arahnya. Kerja bagus karena tiba tepat waktu. Sekarang pindahkan semua peti berisi ikan itu ke gerobak itu. Kata pengawas sambil menunjuk ke peti dan gerobak. Mendengar perintah itu, anak muda itu segera melakukan apa yang diperintahkan tanpa ragu-ragu. Su Min bekerja keras. Meskipun dia mulai berkeringat, dia terus bekerja dengan kecepatan yang sama, mendorong anggota tubuhnya yang lelah hingga batasnya. Dia memaksa tubuhnya untuk mengatasi keterbatasannya saat dia terus berlatih untuk meningkatkan kekuatannya. Setiap kali tubuhnya akan patah, ia akan menjerit kesakitan dan kesakitan, memohon otot-ototnya untuk berhenti bekerja, namun, ketika ini terjadi, Su Min akan memaksa dirinya untuk mengingat bagaimana saudara perempuannya meninggal di depannya, dan bagaimana dia tidak dapat melakukan apapun selain menonton. Perhatikan, saat dia meninggal. Seandainya dia lebih kuat saat itu, dia seharusnya bisa menyelamatkannya. Sementara Su Min sibuk fokus pada perbaikan tubuhnya dan bekerja keras, Wang Li sering mengamati anak laki-laki itu dengan pancaran rasa ingin tahu di matanya. Sepanjang hari, pengawas mengawasi anak muda itu untuk waktu yang lama sebelum dia meninggalkan tugasnya untuk sementara di pelabuhan dan menemukan teman baiknya, seorang pengemis. Dengar, Xiao San, dia berkata dengan senyum di wajahnya, aku ingin kamu memberiku semua informasi yang kamu bisa tentang seorang anak laki-laki bernama Su Min. Tidak peduli apa yang Anda ketahui tentang anak ini, katakan saja padaku. Saya akan membayar harga yang bagus. Setelah bertanya kepada pengemis itu, Wang Li bergegas kembali ke pelabuhan hanya untuk melihat bahwa semua orang masih melakukan tugas mereka seperti yang diperintahkan, tidak ada yang mengendur sedikit pun. Saat hari berlalu dan matahari mulai terbenam, Wang Li memandang anak itu dan memberinya satu perintah terakhir, letakkan kasing ini, kembali ke rumah, dan mulailah berkultivasi. Saya akan memasak ketika saya kembali ke rumah. Wang Li tidak bisa menahan untuk tidak menepuk kepala anak laki-laki itu saat dia mengatakan itu dan senyum lembut muncul di wajahnya. Sejujurnya, Wang Li biasanya sangat tidak menyukai anak-anak. Dia membenci semua orang yang berpikiran lemah dan mudah dikendalikan, namun anak laki-laki ini jelas bersedia melakukan apa saja untuk meningkatkan kekuatannya, sesuatu yang membuat heran sekaligus khawatir pria yang lebih tua itu. Su Min memandang dermawannya, sedikit ragu karena dia harus bertanya-tanya lagi seberapa besar risikonya untuk tinggal bersama pria yang lebih tua ini. Saat dia merenungkan dilema ini, dia tiba-tiba teringat makanan lezat yang dimasak untuknya sehari sebelumnya. Menimbang bahwa dia tidak makan sama sekali sepanjang hari dan bekerja sepanjang waktu, penilaiannya jelas kabur saat dia perlahan berjalan menuju rumah kecil milik Wang Li. Pada awalnya, Su Min berjalan perlahan menuju tujuannya, tetapi bagaimana mungkin seseorang yang termotivasi untuk menjadi lebih kuat berjalan perlahan. Dia dengan cepat meningkatkan langkahnya saat dia bergegas kembali ke rumah. Dia melakukan perjalanan melalui banyak gang yang dia gunakan di pagi hari. Meskipun perjalanannya lebih lama daripada ketika dia mengikuti Wang Li, itu jelas merupakan cara terbaik untuk Su Min. Dia bisa menjadi akrab dengan berbagai gang yang perlu dia gunakan untuk sampai ke dermaga seperti ini. Su Min adalah tipe orang yang lebih suka aman dan menghabiskan waktu ekstra untuk sesuatu daripada menyesal dan menemukan dirinya dalam situasi yang merepotkan. Sementara Su Min berlari kembali ke rumah, Wang Li berdiri di pelabuhan, tidak lagi fokus pada para pekerja di depannya. Dia malah bersandar di dinding, sepertinya menunggu kedatangan seseorang. Tidak butuh waktu lama sebelum seorang pengemis miskin berjalan ke arah pengawas dengan seringai tipis di wajahnya. Pengawas Wang, dia menyapa, menganggukkan kepalanya namun tidak menunjukkan tanda-tanda rasa hormat selain dari itu. Saya melakukan apa yang Anda minta dan menyelidiki anak ini bernama Su Min. Su Min adalah buronan dari kota kecil di dalam hutan. Hadiah untuk membawa kepalanya adalah 100 koin emas. Adapun mengapa dia dicari, saya tidak bisa menentukan. Terlepas dari itu, mari kita bagi hadiahnya,
50-50. Anda membunuhnya, dan saya akan kembali dengan kepalanya ke keluarga Zhong yang mengeluarkan hadiah. Mendengar ini, Wang Li terdiam beberapa saat, melirik pengemis untuk melihat ekspresinya. Informasi ini, dia bertanya dengan suara rendah, apakah Anda sudah memberitahu orang lain tentang hal itu? Mendengar pertanyaan itu, pengemis itu hanya bisa mendengus jijik. Menurutmu siapa aku? Dia bertanya, sedikit kesal, saya tidak ingin orang lain mencuri angsa emas saya. Apakah kamu tertarik atau tidak? Setelah Wang Li mendengar kata-kata ini, sinar dingin melintas di matanya. Lebih cepat dari yang bisa dilihat siapapun, tangannya menyerang, memasuki dada pengemis di mana tangannya meremas erat di sekitar jantung pengemis, mengubah hatinya menjadi bubur. Saat Xiao San jatuh ke tanah, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan suara, apalagi teriakan. Saat pria itu jatuh ke tanah, Wang Li sudah lama menghilang. Dia bergabung dengan bayang-bayang gelap gang-gang kecil dan berjalan kembali ke rumah tempat pemuda itu menunggu kedatangannya. Wang Li berhenti sebentar di salah satu gang paling gelap di mana dia menyeka darah dari tangannya dengan kain, yang kemudian dia buang. Ekspresi keras hadir di wajahnya, yang kemudian perlahan-lahan kembali ke tampilan riangnya yang biasa. Saat penampilannya perlahan kembali normal, pengawas menuju pasar, di mana dia membeli bahan untuk makan malam. Kembali ke kamar, Wang Li memperhatikan bahwa Su Min sedang duduk di tanah. Dia berada di tempat yang sama persis seperti malam sebelumnya. Tawa kecil lolos dari bibir pria tua itu. Untuk beberapa alasan, Wang Li menyukai pemuda ini, dan dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya tentang apa yang bisa dilakukan anak kecil seperti itu untuk diburu pada usia yang begitu muda. Tanpa mengganggu anak kultivasi, Wang Li mulai memasak makanan yang telah dibelinya. Setelah 1 jam, Su Min tidak dapat berkultivasi lebih jauh karena aroma makanan mengingatkan tubuhnya betapa laparnya setelah seharian bekerja keras, dan itu mengganggu konsentrasinya. Melihat Wang Li sepertinya sedang memikirkan sesuatu saat memasak, perasaan bahaya muncul di hati Su Min. Secara naluriah, matanya melihat ke arah pintu saat dia memperkirakan waktu yang diperlukan untuk melarikan diri. Namun, sebelum dia sempat membuat gerakan sekecil apapun, Wang Li sudah berada di depan pintu dengan senyum di wajahnya. Jadi nak, kudengar kepalamu bernilai 100 koin emas. Mengapa Anda tidak memberitahu saya apa yang Anda lakukan? Bergantung pada jawaban Anda, saya mungkin menemukan diri saya 100 koin emas lebih kaya.